Dan setelah itu jangan sedih, karena aku UTS, aku ke kampus dengan bulu mata yang cetar membahana dan nggak tidur. Wow, itu rasanya luar biasa sih, pengalaman yang nggak aku lupain. Dari manggung, Surabaya, ke bandara, ke Dahsyat langsung kuliah. UTS lagi suruh mikir, tapi untungnya lulus. Hai K-Lover, aku Baby Niken dan kali ini aku lagi di Kapan Lagi Talk. Mungkin kalau anak-anak tahun 90-an itu biasanya cita-citanya pengen jadi artis ya. Beda kayak zaman sekarang pengennya jadi kreator. Kalau aku dulu mungkin memang pengen ada di entertainment karena aku melihat kayak beberapa artis zaman dulu itu kan kalau melihat mereka di TV kayaknya ih keren banget. Terus imajinasinya tuh pengen kaya, pengen dikenal orang. Jadi itu ya mungkin salah satu cita-cita sih emang. Dari dulu ada cita-cita itu. Aku zaman aku masih kecil SD gitu kan aku suka ikut lomba dance, pernah juara 1, lomba nyanyi. Memang kayaknya bakat seninya dari keluarga tuh lumayan banyak ya. Dari keluargaku tuh sendiri dari nenek tuh punya kayak karena aku di kampung di Palembang kayak ada kayak orkes gitu. Jadi emang darah seninya tuh kuat dari keluargaku sih emang. Ya, jadi karena masih kecil itu aku memang sempat bolak-balik ya Jakarta Palembang karena aku dari Palembang. Itu aku hijrah karena ibuku pindah ya dari Palembang ke Jakarta ya karena ikut beliau. Ya udah, jadi kita stay-nya di sini aja karena lebih nyaman juga ternyata di Jakarta daripada di Palembang ya. Sempat model, sempat foto-foto model gitu kan, terus sama kayak iklan-iklan zaman dulu kan. Jadi kayak semuanya aku udah cobain ya. Jadi kayak oh ini rasanya kayak gini ya, cuman mungkin ternyata aku sukanya di dua bidang yang sekarang aku sempat lakuin lumayan lama lah dibanding yang lain. Nah, musik sama di acting. Nah. Casting iklan tuh, itu nyebelin ya, karena panjang banget kayak orang ngantri sembako ya zaman dulu itu ya. Jadi pas casting iklan itu, misalnya cuma satu kan yang dapat talentnya, sedangkan yang ngantri itu dari ujung ke ujung itu banyak banget. Aku awalnya nggak mau ikut, gara-gara teman. Jadi temanku itu mau casting iklan, dia bilang temenin yuk. Terus aku bilang, ngapain nemenin kan? Ya udah ikut aja sekalian. Ya udah akhirnya aku ikut sekalian. Terus aku lihat ngantri ya kayak sembako gitu, sempet kayak mau pulang gitu kan. Udah pulang aja terus tapi udah nanggung karena lumayan ya jauh dari rumahku kan. Jadi aku pikir ya udahlah jalanin aja dan di situ casting dan gak dapet juga sih karena saking banyaknya ya. Ya dan ya seru tapi ada sedikit kayak malusnya juga karena ngantrinya itu. Momen pertama kali acting. Sebenarnya duluan kalau untuk iklan-iklan itu kan kayaknya iklan ya, karena aku sempat dapat beberapa iklan. Setelah iklan itu kayak udah males lagi kan casting karena kayaknya penuh perjuangan jadi aku stop tuh. Aku stop iklan, gak ikut-ikut lagi casting. Terus terjun ke dunia musik itu karenanya awalnya aku lihat temanku udah jadi penyanyi. Aku lihat di TV, lah kok dia jadi penyanyi? Aku juga mau gitu, kayak random aja. Terus aku, IDP. Oh, Indah Dewi Pertiwi. Aku lihat dia nyanyi kan, terus aku kayak kepikiran, dia nyanyi gitu kan, mau juga gitu kayak random aja. Terus aku cari-cari tahu sendiri tentang label-label, ke label Naga Suara, mengajukan diri nih. Jadi aku nemuin salah satu kayak tangan kanannya atau orang kepercayaannya Pak Rahayu. Nah, namanya tuh aku ingat banget, dia membantuin aku juga tuh namanya Mas Leo ya kan. Mungkin dia orang yang suka kayak ajudannya lah kayak gitu kan. Terus ada salah satu temenku namanya Tommy, dia juga temennya Indah, IDP. Aku sempat nanya-nanya tentang label-label sama dia kan, karena aku kurang tahu dunia musik kan, karena masih polos banget dan nggak ngerti sama sekali dunia musik. Aku tanya dia, aku bilang, kalau mau nyanyi itu gimana sih caranya? Aku tanya sepolos itu kan, terus dia bilang ya cari label, dia bilang gitu kan. Aku akhirnya ke label, terus dia bilang si Mas Leo itu bilang kalau mau kesini lain kali bawa demo musik. Oh gitu ya, terus aku bingung kan demo musik apa sih, gue bilang gitu. Akhirnya aku tanya temanku yang emang anak band gitu kan, aku tanya ada temanku anak band, aku bilang demo musik apa sih? Terus dia bilang kalau ya kamu recording dulu, ada lagu atau recycle lagu orang, nanti musik yang kita record itu kita rekam, kasih ke yang punya label, dia bilang gitu. Bagusnya sih lagu yang belum pernah didengar, jadi dia bisa punya gambaran nih jenis suara kamu kayak gimana.
atau kamu ada karakternya apa enggak gitu kan. Terus aku kayak berpikir gimana ya caranya ya. Nah temanku yang anak band ini untungnya dia baik kan, dia bantuin aku, ngenalin aku sama Mas Wawan. Ternyata Mas Wawan ini adalah orang RCM ceritanya. Nah dia yang bantu aku recording untuk kasih demo ke label, pakai lagunya dia. Terus udah gitu aku record, abis itu aku kasih ke Pak Rahayu dan di ACC alhamdulillah diterima langsung ya. Jadi pas kasih ke label, besoknya langsung dipanggil, langsung kontrak lah kayak gitu. Secepat itu. Iya, alhamdulillah banget, kayak wow, alhamdulillah banget nih gitu. Di masa itu kan lagi bagus banget ya dunia musik ya. Jadi dan memang waktu itu Pak Rahayu memang di Naga Suara tuh lagi banyak nerima artis-artis baru kan. Nah salah satunya aku. Ya udah kita langsung rekaman, aku langsung dikasih lagunya Dewi. Ya udah record langsung rekaman, bikin video klip off air ya. Seperjalanannya aku udah di Pak Rahayu. Akhirnya aku memutuskan pindah ke RCM gitu. Ditawarin sih sebenarnya awalnya, gara-garanya waktu itu Mas Wawan tadi itu pas ada event Naga Suara Awards zaman dulu ya, kan situ ada The Virgin kan. Nah, The Virgin di situ Mas Dhani dateng. Nah, di situlah aku kenal Mas Dhani. Terus Mas Wawan ngenalin aku lah sama Mas Dhani. Ini kenalin Bose gitu kan. Oh, ya kenalin. Terus dikasih tahu ini penyanyi juga nih, penyanyi Naga Suara. Terus Mas Dhani bilang, "Coba kirim demo musik kamu ke saya deh," kan gitu kan. Ya udah aku kasihlah, titipin ke Mas Wawan. Ternyata aku kayaknya mungkin ada karakter suaraku yang suka kali Mas Dhani ya suaranya ya. Akhirnya aku disuruh ke RCM ambil kayak kontrak kerja sama gitu. Ya udah, akhirnya aku pindah deh gitu, sesimpel itu. Aku kayak cuma 1 tahun ya di Naga Suara. Di RCM itu nggak lebih kayak aku 7 tahun di RCM itu, karena aku setelah gabung ke RCM, aku nggak sempat langsung bikin lagu kan, karena aku kayak dianggurin dulu lah 2 tahun. Terus aku sempet ngambek juga kan, gue bilang nih ngapain aku pindah manajemen tapi aku nggak diurusin. Terus kata Mas Dhani, ya udah sabar bentar, aku nanti mau bikin Dewi yang baru. Karena aku juga bingung kan, kalau aku sendiri mungkin Mas Dhani juga mau bikin apa gitu kan, mungkin belum ada ide kan. Kalau aku solo karir kayaknya agak repot, atau mungkin akunya gimana kan, belum ada ide-ide yang bikin aku diorbitkan ya. Jadi ya setelah Mas Dhani bilang sabar, dia mau bikin Dewi, dia harus cari lagi dua anggotanya dari pencarian bakat yang dia ikutin juga kan, satu X Factor, satu Indonesian Idol. Ya udah, jadi aku sabar aja nunggu, dan setelah akhirnya dapet 2 orangnya lagi, udah deh jadi Dewi gitu. Kalau kerjasama secara bisnis sih, Mas Dhani itu mungkin salah satu orang yang hebat ya menurut aku ya, di luar karakternya yang unik itu ya. Iya benar, kalau aku lihat sih dia emang karakternya unik ya. Tapi kalau untuk kerja dia sangat bagus karena dia orangnya sangat terkonsep pasti. Dia sangat terkonsep dengan apa yang kita pengen lakukan itu, sama dia benar-benar dipikirin dulu. Dan kalau misalnya dia mau bikin sesuatu itu, dia harus tahu nih, kayaknya anak didiknya nih kayak kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, dan dia bisa mengkombinasikan lah antara satu dengan si B ini biar menjadi sesuatu yang bagus kayak gitu. Nah makanya kenapa kalau aku bilang dia untuk di musik memang dia masterpiece lah udah. Itu sih kalau di kerjasama musiknya. Oh enggak bareng. Jadi kalau musik itu setelah aku keluar dari Dewi kan aku sempat resign ya waktu di Dewi itu, karena aku kuliah kan. Jadi kan aku harus skripsi, jadi aku harus fokus ngurusin skripsi aku. Jadi aku minta resign ke RCM. Karena aku nggak mau ganggu waktu kuliah sama off air. Karena kita juga banyak off air kan waktu itu kan. Jadi aku resign, aku keluar dari Dewi, aku fokus selama skripsi itu, aku fokus. Setelah lulus, aku masuk ke dunia acting. Nah saat di dunia acting, aku akhirnya sempat masuk lagi ke dunia musik, tapi di labelnya Bunda Maya, Le Musik. Ya, karena kan nggak di RCM lagi. Terus dan itu juga aku diminta sama Ada Cisani, partnernya Bunda Maya di Le Musik itu. Dia yang menawarkan waktu itu pengen recycle lagunya Nike Ardilla. Akhirnya aku yang recyclein lagu Nike Ardilla, aku masuk Le Musik. Udah, jadi saat acting ya sempat juga launching album, bukan album sih, single ya. Cuman mungkin belum terlalu booming banget karena ya nggak tahu juga ya, namanya juga di entertain kan, kadang-kadang kita nggak pernah tahu aja. Oke gitu sih. Jadi barengan aku syuting, aku nyanyi juga. Tapi walaupun nggak
padat waktu di RCM. Nggak pernah. Sama sekali pilihan aku alhamdulillahnya sangat tepat ya. Karena aku tipe orang juga mikirnya itu kayak visioner gitu. Nah, jadi kalau setiap apa yang aku lakukan, pasti aku pikirin dulu matang-matang, baru aku ambil keputusan. Sama sebelum aku memutuskan untuk resign dari Dewi, kita lagi off air kenceng loh. Kita lagi kenceng-kencengnya kan, ke Surabaya, ke Padang. Pokoknya kita lagi off air itu kenceng. Aku pernah juga nih pengalaman aku yang nggak akan aku lupakan waktu aku kuliah. Kita hari apa gitu, lupa aku hari apa, kita lagi manggung di Surabaya. Terus pagi-pagi kita berangkat ke Surabaya, terus udah gitu malamnya kita manggung dong. Pas setelah malam itu, subuhnya langsung kita ke airport lagi. Nyampe di airport, kita nggak pulang ke Dahsyat, ke acara TV Dahsyat. Dengan tidak tidur itu ya, dengan baru dari off air kan. Dengan nggak tidur, pas di Dahsyat itu kita pada pakai kacamata hitam gitu kan, karena matanya ngantuk kan, sembab kan habis dari Dahsyat. Dan setelah itu jangan sedih, karena aku UTS, aku ke kampus dengan bulu mata yang cetar membahana dan nggak tidur. Wow, itu rasanya luar biasa sih, pengalaman yang nggak aku lupain. Dari manggung Surabaya, ke bandara, ke Dahsyat langsung kuliah. UTS lagi suruh mikir, tapi untungnya lulus. Lulus untungnya, alhamdulillah lah. Pokoknya itu sih benar-benar yang nggak akan aku lupain sih. Jadi kalau menurut aku memang pilihan-pilihan kita itu memang kita harus pikirin jangka panjang ya, karena itu bikin kita untuk langkah selanjutnya itu lebih berhati-hati juga, karena apa yang kamu putuskan hari ini menentukan masa depan kamu besok. Kayaknya cuma itu ya yang paling the best moment ya, karena nggak se hardcore itu banget sih selama ini. Paling pun kalau misalnya kayak kita ada acara, misalnya ada siapa yang ulang tahun, misalnya malamnya kita pergi ke acara ulang tahunnya dia, besoknya kita Dahsyat, itu masih oke, masih bisa ke-handle. Yang menurut aku luar biasa ya itu tadi kan, abis manggung, Dahsyat, UTS, itu sih luar biasa sih. Itu momen yang nggak akan aku lupain, itu doang sih kayaknya. Nggak ada yang ngalahin lah momen itu. Itu kalau Kru Tempeng Mike itu setiap kita tahun baru ya. Kita lagi manggung rame-rame, biasanya tuh ada The Virgin, Mulan Jamila, Mahadewa, Dewi. Nah itu tuh kita paketan kan biasanya. Nah kita paketan keluar kota. Itu serunya sih kita kayak di konvoy gitu kan, pas datang dijemput di konvoy. Terus dijaga-jagain sama orang-orang polisi gitu kan, karena kita tamu kan. Terus yang rame banget itu saat kita lagi pesta rakyat kan, di tengah lapangan yang luas gitu kan. Wah itu banyak banget penontonnya, itu kalau udah di atas panggung itu sebenarnya itu momen yang aku kangenin sih sebenarnya, jujur. Honestly itu auranya tuh kayak nggak bisa dibeli aja, suasananya, momennya, vibe-nya tuh nggak bisa dibeli sih. Itu langkah banget dan aku suka saat di atas panggung, di atas stage dengan orang yang adrenalinnya tuh wah, pas apalagi kalau kita lagi teriak, mereka pada ikut-ikut teriak sambil wah nyanyi, itu seru sih. Nah seru banget, dan itu mahal ya, nggak ternilai harganya. Alhamdulillah, dan kadang-kadang kangen. Tapi ya udah lah, yang penting aku udah rasain itu. Grisha udah bisa ngomong ya, jadi kayak bawel banget walaupun ngomongnya nggak jelas, tapi udah kayaknya kayak aku juga suka acting dia kadang-kadang. Dia suka acting, dia suka musik juga, jadi kayaknya bakat aku kayaknya dia nurunin juga ya. Jadi kalau ada musik itu dia refleks joget. Jadi kayak wow, lucu banget, anak cewek tuh gemes sih. Jadi kayak punya temen aja, bestie aku ya anak aku sekarang. Jarang main, jadi temennya anak aku aja udah. Dan ngerasa lebih happy sih kayaknya dengan kehidupan aku yang sekarang. Sebenarnya dari dulu tuh aku bukan anak-anak yang sosialita banget ya. Temenku banyak yang anak-anak sosialita itu, dan sering banget diajakin arisan-arisan kayak gitu aja aku nggak mau. Karena kayak bukan jiwa aku aja di situ. Aku gak suka arisan, pertama karena aku anak organisasi ya. Aku suka organisasi. Daripada ikut sosialita, aku lebih pilih ikutan organisasi. Kenapa? Karena kalau organisasi kayaknya bisa membantu orang, lebih bermanfaat gitu kan. Ngajarin anak kecil yang nggak bisa baca jadi baca, cara cuci tangan. Hal simple tapi bermakna. Daripada arisan ketemu ngegosip, ngomongin orang, sirik-sirikan, saling pamer. So, nggak ada yang menurut aku ya, mungkin ada yang silaturahmi, kumpul-kumpul, tapi
kebanyakannya pada umumnya kalau cewek-cewek udah ketemu rame-rame itu tadi kebaikannya jadi gosip kebanyakan. Tapi nggak semua ya, nggak mau judge. Fokus anak sama bisnis aku aja. Sekarang aku lagi bisnis fashion sama bisnis dunia kecantikan ya. Jadi aku punya produk kecantikan sama aku mau bikin klinik kecantikan. Jadi sekarang lagi fokus di bisnis sama di anak aja. Mungkin tahun depan aku udah terjun lagi di entertain mungkin aja. Karena kemarin sempat ada tawaran buat syuting tapi aku lagi tahan dulu sampai aku bilang lihat tahun depan deh gitu. Karena aku nggak mau sekarang ini karena dia baru umur 1 tahun 9 bulan kan, belum 2 tahun. Yang bagusnya tuh golden age itu kan 0 sampai 5 tahun kan. Nah sebenarnya aku nggak mau lewatin momen itu. Jangan sampai jadi penyesalan aku di kemudian hari. Aku menunda cita-citaku. Sebenarnya bukan cita-cita lagi juga sih, lebih ke kayak menunda skill yang aku jalanin demi untuk membangun mimpi dia yang baru sih sebenarnya. Ya kan? Jadi aku tahan dulu keinginan aku biar aku membangun dunia yang baru. Karena dunianya dia itu lebih panjang dan lebih harus punya sesuatu yang lebih indah lah daripada aku kan. Jadi aku harus bener-bener perhatiin banget. Jangan sampai nyesel aja sih sebenarnya. Aku aja lahiran sampai normal kan, jadi seorang ibu banget kan. Momen-momennya tuh aku nggak mau lewatin gitu. Nanti kalau dia udah 5 tahun nggak berasa dia udah sibuk sendiri sama teman-temannya, udah nggak mau ngikutin maminya, udah nggak mau aku mau temen aku, udah nggak bisa lagi. Kalau sekarang dia kayaknya kayak tadi aja dia mau ikut aku, maunya sama aku terus. Itu cuma sebentar, waktu itu cepet banget. Iya nggak berasa. Ntar lagi udah gede udah, dia nggak mau ikut aku, dia mau ikut temennya mungkin. Jadi itu lucu sih, karena aku niatnya tuh mau sesar. Karena suamiku tuh kan Tarno, ada temennya dia lahiran normal itu anaknya sama si ibunya ini hampir mau meninggal gara-gara lahiran normal. Jadi suamiku sebelum aku mau lahiran itu selalu wanti-wanti kita lahirannya sesar aja ya. Yang namanya cewek baru hamil tua diparnoin kalau lahiran normal itu bisa mati. Parno dong. Akhirnya aku pikir oh gitu ya, sesar itu ya normal ya. Akhirnya aku memutuskan ya udah deh sesar aja. Ternyata anakku memutuskan nggak mau, aku maunya lahir sendiri. Akhirnya di hari yang aku menentukan tanggal lahir itu, tanggal sesar, hari itu dia keluar. Jadi tanggal 23 2003. Jadi tanggal cantik dia lahirnya. Dia lahir sendiri. Nah itu kan kuasa Allah ya, bukan sang pencipta kita yang membuat hari itu kan. Jadi pas dia datang ke rumah sakit itu aku udah pembukaan 10. Jadi aku tinggal ngeden, suamiku kayak menjadi pelatih dan aku atletnya. Ayo semangat. Wah itu kamu bayangin ya, aku nggak ada latihan senam hamil. Tapi untungnya aku suka olahraga ya, jadi aku napasnya aku ngikutin ritme aku olahraga aja. Akhirnya aku ngeden 3 kali, alhamdulillah keluar. Dan itu luar biasa sih pas dia keluar dari itu kayak aku ngerasa kayak gila ya, luar biasa ya Tuhan menciptakan manusia tuh bisa loh. Itu kan dia keluar kan kepalanya gitu di bawah aku kayak antara terkesima, antara sakit itu campur aduk, tapi aku seneng. Itu momen yang luar biasa sih yang gak akan aku lupain. Dan aku ngerasa kayak oh ternyata rasa jadi seorang ibu itu luar biasa ya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan anaknya. Makanya dari situ aku kayak langsung ingat ibu aku dan langsung kayak oke. Berarti kalau kita jangan ngebantah, jangan ngelawan, itu benar. Momen itu nggak bisa dibayar pakai apapun. Even kita kasih ibu kita duit 1 T juga nggak ngaruh, itu nyawa kita yang ditaruhkan. Pertama aku ingat sang pencipta ya, kayak ingat Tuhan itu seluar biasa itu ya membuat manusia ya, dari seorang ibu yang nothing, nggak bisa apa-apa bergerak, tiba-tiba keluarlah seorang manusia di dalam perut itu kan, keluar dari situ. Rasanya itu campur aduk, ada rasa bahagianya, rasa syukurnya, rasa sukacita pastinya namanya punya anak ya, sama rasa ya lebih ini aja, lebih tahu bahwa kehidupan ini semuanya tuh ada yang mengatur. Karena kan apalah kita dari seonggok sperma jadi seorang bentuk manusia kan, itu bukan hal yang bisa diciptakan manusia. Walaupun kalau orang modern zaman sekarang bisa bilang bikin bayi tabung ya, tapi tetap aku percaya itu juga tetap kuasa yang di atas. Mau bayi tabung pun kalau yang di atas nggak mau
kontribusi dengan itu nggak akan terjadi juga sih bayi tabung itu kan.